Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak-bapak, Ibu-ibu guru, atau mungkin juga para siswa yang menonton tayangan YouTube ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita. Marilah dengan bersyukur, maka insya Allah kita akan dapat nikmat-nikmat yang lain. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah topik tentang kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, atau yang dalam hal ini saya singkat dengan KKTP. Sekedar mengingatkan Bapak Ibu bahwa bicara KKTP, maka sesungguhnya kita tidak bisa terlepas dari membicarakan apa yang dulu kita sebut sebagai kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang ada dan pernah kita geluti di kurikulum 13. Baik Bapak Ibu, untuk tidak berpanjang-panjang dan lama-lama, izinkan saya menyampaikan materi sedikit tentang apa itu KKTP dan nanti akan disinggung perbedaannya dengan KKM. Apa tujuan pembahasan ini Bapak Ibu dan hadirin serta penonton yang berbahagia? Yang pertama adalah marilah kita nanti setelah ini dapat secara sendiri-sendiri atau bersama mengenali apa itu KKTP, kemudian dapat merancang KKTP, dan yang terakhir marilah kita mengenali perbedaan KKM dan KKTP. Apa yang dimaksud dengan KKTP? KKTP tidak lain adalah serangkaian kriteria atau ketentuan atau indikator yang mengindikasikan atau menunjukkan sejauh mana peserta didik dapat atau sudah mencapai kompetensi yang dipersyaratkan pada sebuah tujuan pembelajaran. Lantas, apa perbedaan KKTP dengan KKM? Mungkin sebelum membahas itu, ada baiknya kita lihat sepintas tentang perbedaannya dalam bentuk tabel berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, ini adalah tabel KKM. Di sana tertera kolom mata pelajaran yang terdiri atas kelompok mapel dari kelompok A, kelompok B, kelompok peminatan, dan kelompok pilihan atau pendalaman dengan rincian mata pelajaran yang dipersyaratkan sesuai kelompok masing-masing. Kemudian di kolom kedua ada MIPA, IPS, dan seharusnya ada peminatan. Terus di sana diisi dengan angka-angka Bapak Ibu dan pemirsa sekalian. Kemudian mari kita lihat tabel KKTP. Dalam tabel KKTP maka tidak ada angka-angka murni atau angka mutlak. Yang ada adalah rentang dan tidak ada nilai yang diperoleh siswa kecuali adalah deskripsi, yakni tentang apa yang bisa dilakukan dan apa yang nanti harus bisa dilakukan. Berdasarkan kedua tabel tersebut, maka paling tidak kita dapat memilah atau memisah atau membedakan antara KKM yang kita kenal pada kurikulum 13 dengan KKTP yang kita kenal dalam kurikulum atau implementasi kurikulum Merdeka. KKM hanya berupa indikator, maka bentuknya adalah angka mutlak. Dan KKM tidak mengandung penjelasan atau deskripsi tentang perbedaan angka indikator tersebut. Dan KKM tidak menjadi salah satu pertimbangan dalam memilih atau menyusun atau menentukan instrumen penilaian atau instrumen asesmen. Sementara itu Bapak Ibu dan pemirsa yang
berbahagia, KKTP itu mensyaratkan atau berupa deskripsi yang konkret yang nyata mengenai keterampilan dan kompetensi yang perlu dikuasai oleh peserta didik atau siswa. Penguasaan kompetensi itu sebagai bukti bahwa peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran yang dipersyaratkan. Dalam KKTP tidak mengandung penjelasan atau deskripsi tentang perbedaan angka indikator tersebut. Sementara yang terakhir, KKTP menjadi salah satu pertimbangan dalam memilih atau menyusun instrumen asesmen yang akan dipilih dalam rangka penilaian. Selanjutnya, penting untuk kita pahami dan kita dalami bahwa dalam menentukan KKTP, guru tidak disarankan untuk menggunakan angka mutlak seperti 75, 80, 85, 90, 95, dan seterusnya. Yang disarankan bagi guru dalam membuat KKTP adalah membuat rubrik deskripsi. Akan tetapi meskipun demikian, Bapak Ibu dan hadirin pemirsa yang berbahagia, jika diperlukan, guru diperkenankan menggunakan rentang nilai, bukan angka mutlak tetapi rentang nilai, misalnya 70 sampai 80, 81 sampai 90 dan sebagainya dan seterusnya. Dengan demikian, rentang ini nanti akan tetap memberi peluang adanya deskripsi atau keterangan yang ada dalam interval tersebut. Untuk lebih mudahnya, Bapak Ibu pemirsa, kita lihat rubrik contohnya. Dalam contoh rubrik KKTP ini terlihat bahwa di sana ada bukti atau tujuan pembelajaran, kemudian ada rentang ketika perlu bimbingan, ada rentang ketika kompetensi dianggap cukup, dan ada rentang nilai ketika kompetensi dianggap baik, yang terakhir rentang nilai ketika kompetensi siswa dianggap sangat baik. Sebagai contoh, di situ dijelaskan bahwa jika tujuan pembelajaran adalah mampu menguraikan manfaat sumber energi, maka akan sangat baik nilainya jika anak mencapai angka 81 sampai 100 dan deskripsinya berarti adalah menguraikan lebih dari 2 contoh manfaat sumber energi, dan jumlah contoh yang harus diuraikan itu tergantung kepada penilaian Bapak Ibu semuanya. Kemudian jika tujuan pembelajaran yang mampu melakukan pengamatan sesuai prosedur, tetapi ternyata anak baru bisa melakukan prosedur pengamatan secara mandiri, namun masih ditemukan beberapa kesalahan, maka rentang nilainya adalah 61 sampai 70 dengan kategori cukup. Selanjutnya Bapak Ibu, bahwa terkait dengan KKTP yang akan kita susun, maka KKTP sebenarnya adalah awal ketika kita hendak menyusun asesmen. Kita tahu asesmen itu meliputi 3 ragam, yakni asesmen di awal pembelajaran, asesmen selama proses pembelajaran, dan asesmen pada akhir pembelajaran. Dari ragam-ragam asesmen itu, kalau kita menyusunnya, maka sesungguhnya itu sudah bisa dianggap sebagai sebuah rincian atau daftar KKTP yang disusun. Dalam asesmen kita mengenal beberapa bentuk instrumen, yang antara lain adalah ada tabel checklist, ada lembar amatan atau observasi, ada rubrik, ada lembar refleksi, kemudian ada penilaian kelompok atau peer rating, ada jurnal, dan ada juga yang juga tidak kalah penting, catatan portofolio. Bapak Ibu yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,
Dengan membuat instrumen tersebut, maka guru juga telah menentukan kriteria atau indikator untuk mengukur pencapaian peserta didik. Sekali lagi, dengan membuat instrumen tersebut, maka sesungguhnya guru sudah atau telah menentukan kriteria atau indikator untuk mengukur pencapaian peserta didik. Berikutnya kita lihat contoh rubrik instrumen assessment. Di sini ada indikator sebagaimana tadi dalam contoh KKTP, indikator melakukan pengukuran dan indikator hasil pengukuran. Maka skornya adalah akan mendapatkan 1 jika siswa kesulitan untuk memilih dan menggunakan alat ukur, kemudian akan dapat nilai sangat baik apabila dapat memilih dan menggunakan alat ukur secara mandiri. Tentu ini kita yang merancang Bapak Ibu untuk membuat kriteria atau deskripsi keberhasilan yang kita buat berdasarkan rentang tertentu. Kemudian untuk indikator hasil pengukuran, siswa akan dapat nilai pada kolom 1, deskripsi kolom 1. Jadi ini berarti bisa dikategorikan kurang apabila mereka kesulitan mengidentifikasi hasil pengukuran. Sementara di bagian akhir, siswa akan dapat deskripsi atau nilai tertinggi ketika mereka dapat mengidentifikasi hasil pengukuran secara tepat, jitu, dan akurat. Bapak-bapak, ibu-ibu, guru yang berbahagia dan pemirsa yang saya hormati, pada KKTP, jika ada peserta didik yang mencapai nilai sama, penjelasan dalam laporan hasil belajarnya bisa jadi berbeda, karena ini tergantung kepada kebutuhan yang atau kompetensi yang dikuasai, kemampuan dalam memahami kompetensi, perkembangan atau progres, serta area atau bagian yang peserta didik kuasai. Sementara kita ingat KKM dulu yang berupa angka mutlak tidak mencerminkan perbedaan kompetensi, sehingga disamaratakan antara nilai satu dengan nilai yang lain sepanjang nilai itu sama. Berdasarkan apa yang saya jelaskan tadi, maka dapat disimpulkan Bapak Ibu dan pemirsa yang berbahagia, KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran sangat bermanfaat untuk memberikan informasi yang konkret, yang nyata, yang jelas, serta menyeluruh atau komprehensif mengenai keterampilan dan kompetensi yang perlu dikuasai oleh siswa atau peserta didik. Sebagai akhir dari apa yang saya sampaikan, sebuah pantun Bapak Ibu dan pemirsa yang berbahagia, ke pasar Legi beli blewah, blewah dimakan untuk sarapan. Jika ada hal yang salah, semoga Tuhan memberi ampunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.